Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kini telah tiba bersama-sama kita waktu yang kita tunggu. Bersama-sama kita dengarkan hikmah ceramah agama tabligh akbar dalam rangka tahun baru Islam 1444 Hijriah dan sekaligus pengijazahan kubro istighosah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fahmi Abdullah Halik, cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kepada Kiai Haji Fahmi Abdullah Halik, falyatafaddal alaihi maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para bunyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti fatwa-fatwanya, wabil khusus Imam Besar Masjid Islamic Center Samarinda, Sohibul Fadilah Kiai Haji Abdul Rashid. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau, serta kiai-kiai lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi takdim saya kepada panjenengan semuanya. Yang terhormat Ketua Umum BPIC, yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili para pejabat sipil maupun militer, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalin silaturahmi. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi isyarah kelak berkumpulnya kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa negara kita Indonesia ini sudah 77 tahun merdeka. Dan tentu kita semuanya menginginkan agar Indonesia ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, damai, tertib, rakyatnya sejahtera dan dipenuhi dengan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu untuk mewujudkan baldatun thayyibatun tersebut butuh
berproses. Kita tahu bahwa Indonesia ini bukan hanya didirikan oleh para pahlawan, para proklamator, tetapi Indonesia ini justru juga didirikan oleh para ulama. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu oleh seorang penulis namanya Muhammad Asyad Shahab, beliau digelari sebagai Wadi'u Labinatil Istiqlali Indonesia, peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Karena itu wajib hukumnya bagi umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, itu untuk mencintai NKRI. Kenapa? Karena pendiri NU itu juga adalah termasuk pendiri NKRI. Dulu sebelum Bung Karno itu menjadi presiden, itu yang ditawari pertama jadi presiden itu bukan orang lain, tetapi yang ditawari jadi presiden pertama itu Kiai Hasyim. Dulu ketika ditawari, Kiai Hasyim menolak. Beliau menjawab, kalau saya jadi presiden, terus yang ngaji sama santri-santri siapa? Ya, jadi beliau menolak. Ya, kemudian ditanya, kalau begitu siapa Yai yang layak jadi pemimpin Indonesia, yang jadi layak jadi presiden? Beliau menyebut nama Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Jadi dulu itu Mbah Hasyim ditawari jadi presiden, tidak mau. Dulu. Mungkin kalau sekarang ya lain lagi ya. Jangankan presiden, mungkin ditawari wali kota juga mau. Ya dulu. Jadi itulah, maka sesuatu yang sangat luar biasa ya. Lalu untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, apa yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia? Paling tidak ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah. Karena keikhlasan inilah sesungguhnya sumber kesuksesan, sumber keberhasilan. Ketika seseorang itu ikhlas dalam bekerja, para pemimpin ikhlas dalam bekerja, dia tidak berpikir untuk memperkaya diri. Rakyat ikhlas dalam bekerja, dia sudah tidak berpikir cari tambahan ke sana kemari karena merasa sudah cukup dengan apa yang dia diterima. Dan sesungguhnya keikhlasan inilah yang membuat setan, membuat iblis itu sulit untuk mengganggu manusia. Ada satu kisah, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini menderita buta, tunanetra. Suatu hari Abdullah ini mengikuti kajiannya baginda Nabi beserta dengan sahabat-sahabat yang lain di masjid. Ketika itu Nabi sedang menerangkan tentang wajibnya seorang muslim untuk segera pergi ke masjid begitu mendengar seruan adzan. Abdullah karena menderita buta, dia beranikan diri untuk bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah,
saya menderita buta, apakah saya juga punya kewajiban sebagaimana yang engkau sampaikan tadi? Maka baginda pun bertanya kepada Abdullah, wahai Ummi Maktum, apakah engkau mendengar seruan adzan dari rumahmu? Maka Abdullah pun menjawab, ya Rasulullah, saya mendengar. Kalau begitu, tidak ada alasan bagimu untuk tidak pergi ke masjid walaupun dengan merangkak. Padahal dia buta. Akhirnya mendapatkan jawaban seperti itu, maka Abdullah bin Ummi Maktum pun menerima, tentu dengan semangat, karena yang menjelaskan adalah baginda Nabi langsung. Suatu hari begitu mendengar suara adzan subuh, Abdullah bin Ummi Maktum pun bergegas untuk menuju ke masjid, dan rumahnya ini agak jauh dari masjid, dan lagi tidak ada orang yang menuntun, yang menjadi pemandu Abdullah ini untuk pergi ke masjid. Sehingga ketika Abdullah ini hendak pergi ke masjid, di tengah perjalanan kakinya tersandung batu sampai berdarah. Maka dia terbangun dari jatuhnya itu, dan tetap bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ke masjid. Keesokan harinya ketika Abdullah hendak ke masjid untuk menjalankan sholat subuh, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menuntunnya, pemuda yang baru dikenal, pemuda yang mungkin misterius lah. Jadi pemuda ini mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk ke masjid, dan bukan hanya mengantar berangkat, tetapi juga mengantarkan Abdullah pulang ke rumahnya. Dan itu setiap hari dilakukan oleh pemuda tersebut. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Abdullah pun bertanya kepada sang pemuda, wahai anak muda, siapa dirimu? Sebutkan namamu. Kalau aku tahu namamu, aku ingin mendoakan kebaikan untukmu. Ternyata pemuda ini menjawab, untuk apa engkau perlu namaku? Namaku apakah penting bagimu? Dan aku tidak mau kau doakan kebaikan. Mendengar jawaban pemuda itu, maka Abdullah pun menjawab, kalau begitu cukup sampai di sini saja engkau membantuku, menolongku pergi ke masjid. Karena aku tidak ingin diantar oleh orang yang tidak mau aku doakan. Kemudian pemuda ini akhirnya menjelaskan, mulai membuka siapa dirinya. Wahai Ummi Maktum, kau tahuilah sesungguhnya aku ini adalah iblis. Kaget Abdullah. Kalau engkau benar iblis, kenapa engkau mengantarkan aku ke masjid? Mestinya iblis itu mencegah orang supaya tidak pergi ke masjid. Tapi kenapa engkau justru mengantarkan aku ke masjid? Maka pemuda yang jelmaan iblis tadi itu menjelaskan rahasianya. Wahai Ummi Maktum, ingatkah engkau beberapa hari yang lalu engkau pergi ke masjid subuh-subuh, kemudian engkau terjatuh, kakimu tersandung sampai berdarah, dan engkau tetap berangkat ke masjid. Gara-gara itu Allah berkenan mengampuni separuh dari dosamu, dan aku tidak mau itu terulang lagi, sehingga Allah mengampuni dosamu yang separuh lagi. Karena itu membuat pekerjaanku sia-sia selama ini.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada hikmah dalam kisah ini. Jadi sampai kapanpun iblis akan mengganggu manusia, bukan hanya di dalam keburukan, tetapi di dalam kebaikan pun kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi iblis akan menjerumuskan kita. Dan iblis mengganggu manusia itu memang tugasnya. Jadi jangan sampai kita ini kemudian menyalahkan setan. Ya salahkan diri kita kalau kita itu berbuat tidak baik. Jangan kemudian setan yang disalahkan, karena memang itu tugasnya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini dalam Al-Quran Al-Hijr. Wah, iblis berkata, wahai Tuhan kami, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka akan aku jadikan kejahatan, keburukan, kemaksiatan ini indah dalam pandangan manusia di bumi. Sehingga banyak orang yang mungkin menikmati kemaksiatan itu karena memang iblis menjadikan kemaksiatan itu indah dalam pandangan mereka. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti kami akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Artinya hamba-hamba Allah yang ikhlaslah yang tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Maka hendaknya kita betul-betul memperbaiki niat, ya. Karena kata baginda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah tidaknya satu amal itu tergantung niatnya. Diterima tidaknya satu amal itu tergantung niatnya. Maka kemudian kata baginda Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru bi husnin niyat min amalil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak amal yang kelihatannya itu amal dunia, tetapi amal dunia ini menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Kalau kita melihat contoh, kita melihat batu di tengah jalan misalnya, kemudian kita punya perasaan batu ini mengganggu orang yang lalu lalang di jalan, kemudian Anda sempatkan untuk mengambil batu itu, ya, diletakkan di tempat yang aman, maka kelihatan sepele, cuma memindahkan batu, dan itu kelihatannya amal dunia, tapi karena bagusnya niat, amal yang kelihatannya amal dunia itu menjadi amal akhirat. Anda bekerja, katakanlah Anda berdagang, buka toko, ya, kelihatannya amal dunia, orang jual beli dan itu kan biasa, kelihatannya amal dunia. Tetapi ketika Anda membuka toko, berangkat dari rumah, ya, setelah sholat subuh sudah berharap kepada Allah, ya Allah, hamba berangkat untuk mencari rizkimu, ya. Kemudian buka toko, baca bismillah, ya. Setelah itu Anda tutup sorenya mungkin,
ya, dipungkasi dengan alhamdulillah ya Allah, hamba mendapatkan rezeki sekian, terima kasih, semoga rezeki hari ini menjadi rezeki yang berkah. Kelihatannya amal itu amal dunia, tapi karena niatnya yang bagus maka akan menjadi amal akhirat. Bapak gubernur, bapak wali kota, semuanya ketika beliau bekerja di kantor, ya, berangkat dari rumah diniatkan untuk melayani masyarakat, semoga masyarakat ini mudah mendapatkan semuanya, mendapatkan hak-haknya. Maka apa yang dilakukan oleh pemimpin seperti itu kelihatannya amal dunia, tetapi itu akan menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya, kata baginda Nabi, banyak amal yang kelihatannya itu amal akhirat, ya. Anda bersedekah, sedekah itu amal akhirat, tetapi akan menjadi amal dunia bisuin niat, ya. Iblis mungkin akan membelokkan niat kita. Bisa jadi kita kelihatannya sedekah, tapi kita ngomong sama panitia, tolong nanti sebelum Jumatan kan disampaikan, diumumkan para penyumbang, jangan lupa sebut nama saya, padahal nyumbangnya cuma 2.000 rupiah, ya, minta disebut. Nah, amal kelihatannya amal akhirat, tetapi karena niatnya yang buruk, maka itu akan menjadi amal dunia. Kita sholat, berangkat ke masjid, ya, biar orang tahu kalau kita ini berjamaah di masjid, kelihatannya amal akhirat, tapi karena niatnya yang tidak baik, amal tersebut menjadi amal dunia. Jadi keikhlasan ini sangat penting, ini menjadi pondasi bagi kita semuanya untuk meraih kesuksesan. Karena ketika kita ini sudah punya keikhlasan, ikhlas ini pondasi, sehingga ketika orang itu sudah ikhlas, sifat ikhlas ini, ya, sifat ikhlas ini akan melahirkan sifat-sifat baik yang lain. Nah, jadi ini. Jadi yang pertama, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah keikhlasan, ya. Jadi ikhlas dari semua pihak, pemimpinnya ikhlas, rakyatnya ikhlas, sehingga terjadi kerjasama. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Bahkan jatuh bangunnya sebuah bangsa itu tergantung daripada akhlaknya. Innamal umamul ahlaku ma bakiyat wa in humu dhahabat ahlakuhum dhahabu. Sesungguhnya jatuh bangunnya sebuah bangsa itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlak sudah hilang dari bangsa tersebut, maka bangsa tersebut dianggap musnah seiring dengan lenyapnya akhlak dari kehidupan mereka. Dan bangsa Indonesia ini insya Allah adalah bangsa yang berakhlak. Di antara akhlak-akhlak yang baik itu misalnya menjaga toleransi, ya, tidak merasa paling benar, ya, tidak suka mengoreksi orang lain, tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain. Maka kalau ini terjadi, insya Allah baldatun thayyibatun itu tidak tertutup, tidak tertutup kemungkinan bisa kita raih.
Ada satu cerita zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Satu ketika beliau memanggil seorang wanita. Wanita ini wanita masih muda, kebetulan juga hamil muda. Ya hamil lah. Nah, ketika wanita ini tahu bahwa dia dipanggil oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar ini, Sayyidina Umar ini terkenal orang yang sangat tegas dan keras. Jangankan manusia, setan saja kalau ketemu minggir. Setan ketemu Sayyidina Umar minggir, saking takutnya itu. Nah, ketika wanita ini tahu dipanggil Sayyidina Umar atau Amirul Mukminin, dia pun bergetar ndredeg, takut, saking takutnya sampai menyebabkan dia keguguran kandungannya. Itu baru dengar dipanggil Khalifah Umar, belum menghadap itu sudah gugur kandungannya. Nah, berita tentang gugurnya kandungan wanita ini sampai ke telinga Khalifah. Maka sebagai pemimpin yang baik, Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat, para pejabat. Kemudian dalam forum tersebut Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabatnya itu, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah aku layak dianggap bersalah karena telah menyebabkan gugurnya kandungan wanita itu?" Maka para pejabat ini menyatakan pada Amirul Mukminin, "Tidak, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak layak dianggap bersalah. Engkau tidak layak karena engkau tidak punya niat untuk menggugurkan kandungan wanita itu. Engkau tidak sengaja. Ya. Engkau hanya memanggil. Sementara wanita itu saking takutnya sampai gugur kandungannya, yaitu bukan salah Anda." Tapi rupanya Khalifah Umar ini tidak merasa puas dengan jawaban para pejabat itu. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu?" Maka Sayyidina Ali pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, engkau layak dihukum denda. Anggap saja itu adalah pembunuhan tidak berencana, pembunuhan yang tidak kau rencanakan. Beda dengan pembunuhan yang direncanakan, itu hukumannya bisa hukuman mati. Tapi lagi kalau melibatkan banyak orang, suami, istri, anak buah semua terlibat, pembunuhan berencana, wah itu bahaya. Tetapi engkau tidak sengaja, tetapi engkau layak tetap dihukum denda." Mendengar pendapat daripada Sayyidina Ali ini, maka puas. Ya, pemimpin yang baik ini kalau diberikan masukan puas, nggak ngeyelan. Akhirnya Khalifah Umar memutuskan, kalau begitu ambil unta-untaku, berikan kepada korban, kepada keluarga korban. Nah, ketika pemimpin punya akhlak seperti ini, Masya Allah, ya. Jadi zaman Khalifah Umar itu aman, damai, ya, kriminalitas minim, ya, dan tidak ada demo dan sebagainya. Tetapi ketika zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, ternyata kebalikan. Hampir tiap hari ada demo, kriminalitas meningkat, harga-harga naik, BBM naik. Waktu itu belum ada BBM, ya. Ya ini ibaratnya saja, semuanya harga-harga naik. Nah, suatu hari Khalifah Ali, Sayyidina Ali ini didemo oleh rakyatnya, diprotes. "Wahai Ali, ketika Umar menjadi khalifah, keadaan aman,
tidak ada demo, kriminalitas minim, rakyat tertib, damai. Tapi ketika giliran engkau jadi khalifah, kok kebalikannya, demo di mana-mana, harga naik, situasi tidak damai, tidak tertib. Sayyidina Ali ini orang pintar. Kalau di demo model begini ya jawabannya enteng saja. Beliau hadapi rakyatnya yang demo itu, ya begini loh. Dulu zaman Umar jadi khalifah, rakyat yang dipimpin itu seperti aku. Sekarang giliran aku jadi khalifah, rakyat yang aku pimpin itu modelnya seperti kamu. Gimana nggak kacau negara ini? Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ternyata ya, jadi akhlak rakyat itu juga bisa menentukan akhlak pemimpinnya. Tidak boleh kita ini menyalahkan pemimpin sementara akhlak rakyatnya juga sama saja ya. Jadi baik buruknya pemimpin itu juga tergantung baik buruknya rakyat. Makanya kemudian saya katakan tadi, yang kedua untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah dengan menjaga akhlak. Dan akhlak ini kalau dikupas itu kan banyak. Bahkan Al-Quran itu mayoritas isinya adalah akhlak, bukan ibadah. Dan hampir semua para penghuni surga itu adalah orang yang berakhlak. Dan akhlak ini adalah buah daripada ilmu, buah daripada ibadah. Jangan kita mengatakan sholat kita baik sementara akhlak kita masih belum baik. Sebab kalau orang itu sholatnya baik, tentu akhlaknya juga harus baik. Nggak bisa orang itu sholatnya baik tapi akhlaknya nggak baik. Karena di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang itu kalau sholatnya bagus, maka dia akan menjauhi kemungkaran. Nah, jadi ini ya. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah dengan seimbangnya urusan dunia dan akhirat. Tidak boleh kita itu mengutamakan dunia kemudian melalaikan akhirat, dan sebaliknya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah ya kepada kita untuk kepentingan akhirat kita, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya seimbang. Kita bekerja, iya, tapi ketika waktu ibadah datang, ya ibadah. Ya, ketika kita buka toko, waktunya ibadah, ya ibadah. Tadi saya asar kebetulan sampai di kantor wali kota Samarinda. Ketika giliran sholat asar, saya ikut sholat asar di masjid di kantor wali kota. Saya makmum sama bapak asisten satu tadi, masya Allah luar biasa. Ya, ketika waktunya sholat beliau yang mengimami. Ya,
Jadi juga ada wiritannya, ya, ada, yes, pokoknya tidak Allahumma lantas jalan begitu enggak, tapi masih Allahumma antas salam masih ada, ya. Nah ini luar biasa, ya. Jadi jangan sampai kita ini terburu-buru urusan ini kemudian tidak mengingat Allah sama sekali. Jadi harus seimbang antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, adalah bertaubat, ya, memperbanyak istighfar, mengurangi perbuatan-perbuatan dosa. Karena bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan karena bencana alam, bukan karena, tetapi karena banyaknya orang-orang, ya mungkin kita juga, yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Dan ingat, setiap manusia itu adalah orang yang punya salah. Jadi tidak ada orang yang tidak punya salah. Semua orang, kullu bani adama khatta'un, semua manusia, semua anak cucu Adam itu adalah orang yang berbuat salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat. Kalau kita punya salah kepada Allah, ya, kesalahan manusia kan ada dua macam. Yang pertama, kesalahan kepada Allah dalam hubungannya hablum minallah. Biasanya kesalahan kepada Allah ini karena pertama meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, atau yang kedua karena melanggar larangan, minum minuman keras, berzina, mengkonsumsi narkoba. Nah ini cara taubatnya gimana? Gampang, kita perbanyak istighfar, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Insya Allah berapa banyak dosa kita. Kata baginda Nabi, lau amiltumul khotoya hatta yablughus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Seandainya engkau berbuat salah sehingga dosamu itu sampai memenuhi langit, summa tubtum, kemudian engkau mau bertaubat, lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima taubatmu. Itu kalau salah kepada manusia, kepada Allah. Tapi ada kesalahan yang kedua, yaitu salah kita kepada sesama manusia, hablum minan nas. Ini tidak bisa dihapus hanya dengan istighfar. Anda punya hutang, enggak disaur-saur, kemudian cara melunasinya Anda istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya enggak bisa lunas hutangnya. Ngomong. Jadi kalau kita punya salah kepada manusia, tidak bisa hapus sebelum kita ini meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita zalimi, yang pernah kita utang uangnya tapi nggak nyaur-nyaur. Itu jangankan yang kita sengaja, yang tidak disengaja pun, Masya Allah, resikonya luar biasa. Di zaman Nabi Isa itu ada seorang yang telah meninggal selama 70 tahun, sudah dikubur selama 70 tahun. Nah, suatu ketika Nabi Isa dengan izin Allah diberikan mukjizat menghidupkan orang yang telah mati. Jadi orang yang sudah mati 70 tahun itu dihidupkan oleh Nabi Isa. Kemudian ditanya, apa yang kau alami selama engkau dikubur? Orang ini menjawab, aku telah dikubur selama 70 tahun. Dan selama itu pula aku disiksa. Kenapa demikian? Orang ini menjelaskan, dulu ketika aku hidup di dunia, pekerjaanku adalah sebagai kuli panggul, porter, bagian angkat-angkat. Suatu hari aku mendapatkan order untuk memanggul kayu.
kayu. Dan ketika aku sedang memanggul kayu itu, terasa ada sesuatu yang nyelilit di sela-sela gigi saya. Mungkin habis makan sate atau makan apa gitu ya, sehingga terasa ganjel di sela-sela gigi ini. Tentu tidak nyaman. Maka aku mengambil kayu yang aku panggul tersebut sebesar tusuk gigi lah, sebesar tusuk gigi, untuk aku gunakan mengambil sisa-sisa makanan. Dan aku mengambilnya itu tanpa izin pemilik kayu tersebut. Gara-gara itu aku disiksa sampai sekarang. Dan sekarang ini aku sedang menunggu pemilik kayu itu untuk aku mintai halalnya. Hadirin wal hadirat para jamaah, itu tidak sengaja disiksa gara-gara tusuk gigi, tidak sengaja, mungkin juga tidak tahu dan tidak menyangka. Apalagi kalau kita ini sengaja melakukan sesuatu yang zalim. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak tertutup kemungkinan kita bisa melakukan keempat-empatnya ini. Ikhlas, menjaga akhlakul karimah, menyeimbangkan urusan antara urusan dunia dan urusan akhirat, dan juga bertaubat kalau perlu. Taubat ini taubat nasional, supaya apa? Segala permasalahan bangsa ini bisa segera kita selesaikan, dan kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktunya juga sudah malam. Dan terakhir sebelum saya akhiri, nah itu mungkin para jamaah sudah memegang lembaran ini ya, ini sebagai penutup ya. Jadi mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Saya hanya akan menyampaikan kaifiyahnya, cara membaca istighosah ini. Istighosah ini adalah istighosah racikan daripada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ya. Jadi yang pertama, istighosah ini terdiri dari Asmaul Husna. Cara membaca Asmaul Husna dibaca nyambung. Dibaca nyambung itu wasol kalau orang membaca Al-Quran. Jadi begini: Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, ketika kita berhenti di lafaz Al-Mutakabbir, hendak melanjutkan ke lafaz berikutnya, kita mulai lagi dari lafaz Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffaru, dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Terus di mana kita berhenti, maka di situ kita mulai. Kemudian nomor 2 jelas astagfirullahaladzim dan seterusnya, itu dibaca 3 kali. Kemudian nomor 3 La ilaha illallah al-malikul quddus dibaca 11 kali. Kemudian yang keempat, Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, juga 11 kali. Yang nomor 5 bismillahi bi'aunillahi Allahu ya hafiz, juga 11 kali. Yang nomor 6 ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, 11 kali. Kemudian fangsurna 'alal qaumidz zalimin 11 kali, dan seterusnya. Itu juga 11 kali 11 kali 11 kali. Kemudian nomor 7 jelas. Nomor 8 Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghisuni bil ghausah wangduruni bin nadrah. Nah, ketika tiba giliran memanggil nama-nama wali yang pakai ya itu ya, itu dibaca agak keras
ya ruqaba'u ya nuqaba'u ya nujaba'u. Jadi dibaca agak keras karena apa? Karena kita memanggil. Kalau kita memanggil orang, suara kita keras, insya Allah jawabannya cepat, responnya. Kalau kita memanggil orang, coba suaranya enggak keras, mana yang dipanggil juga agak budek-budek, ya, tentu enggak direspon-respon, ya. Karena itu kita panggil wali-wali ini dengan suara agak keras, supaya responnya juga cepat. Kemudian yang nomor 9, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, itu kalau biasanya farrij 'alal muslimin, tetapi redaksi yang kami terima dari Sohibul Ijazah itu bunyinya baligh 'alal muslimin, dan saya tidak berani merubah. Karena itu yang kita gunakan adalah baligh 'alal muslimin. Ya. Nah, jadi monggo bisa diamalkan setiap hari, boleh seminggu sekali, silahkan. Insyaallah banyak keutamaannya, ya. Ini banyak testimoni ya. Jadi ada seorang pengelola lembaga pendidikan, ya. Awalnya itu setiap tahun itu muridnya itu enggak banyak yang daftar, hanya 60, 70 begitu. Nah, tapi dia istiqomah ikut jamaah istighosah ini. Setelah beberapa saat mengamalkan ini, masya Allah, yang daftar itu langsung 1.300. Akhirnya malah kewalahan dia, ya, sehingga buka cabang-cabang itu lembaga pendidikan. Ya, jadi itu diantara fadilah-fadilahnya. Tentu tidak perlu harus saya sebutkan semuanya, nanti yang penting pokoknya Anda amalkan saja, nanti jangan-jangan ya pokoknya niatkan mencari ridhonya Allah, ya. Jadi insya Allah begitu, ya. Saya khawatirnya nanti kalau ini saya sebutkan itu, soalnya ada yang pengen mobil, kemudian dia nonjok, saya pengen mobil ini, diamalkan ini, kemudian beberapa bulan kemudian bisa beli mobil. Cuma sayang, nyesel juga karena yang diinginkan mobil yang kurang bagus. Kok coba waktu itu Alphard misalnya, kan lumayan, ya. Jadi ya inilah diantara itu, ya. Bahkan ada yang sampai nangis-nangis cerita sama saya setelah mengamalkan istighosah ini. Dia punya anak itu nakalnya minta ampun, ya. Kemudian ibunya menjadi jamaah seorang kiai. Nah, kiai ini juga sudah menjadi pengamal istighosah ini. Dia cerita, dia bertanya sama saya, ada apa di balik istighosah ini? Saya tanya, kenapa Anda bertanya begitu? Saya punya jamaah, anaknya itu nakalnya itu minta ampun, ya. Kemudian ibunya itu saya ajak mengamalkan istighosah ini. Alhamdulillah, anaknya sekarang ini menjadi anak yang baik sekali. Karena itu bapak-bapak jangan nakal. Nanti kalau ibu-ibunya baca istighosah ini bisa bahaya nanti, ya. Dan jadi itu diantaranya. Maka kalau untuk tawassul Fatihahnya, biasanya yang saya kirimi Fatihah itu yang pertama Kanjeng Nabi, yang kedua Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian yang ketiga Kiai Abdul Khaliq Hasyim, ini putranya Hadratus Syekh, ya. Yang keempat Kiai Fakhruddin, ini yang menerima lembaran ijazah ini dari Kiai Abdul Khaliq, ya. Kemudian yang keenam, kelima, keenam itu ada Kiai Nasir Karim dan Kiai Zaki Hadik. Ini dua orang ini yang menerima dari Kiai Fakhruddin. Nah, jadi sebelumnya mungkin
Bapak-bapak, Ibu, para jamaah sudah mengenal istilah istighosah, tapi mungkin istighosah yang lembarannya ada di tangan kita ini mungkin baru beberapa tahun, mungkin baru 5-6 tahun yang lalu. Karena istighosah yang selama ini diamalkan oleh warga NU itu adalah istighosahnya thariqah, yang ya latif, ya badi, qad hilati adrikni ya Rasulullah, itu istighosahnya thariqah. Sama saja, sekarang kita punya alternatif. Jadi monggo istighosahnya thariqah juga diamalkan, istighosah ini juga diamalkan. Insya Allah sama-sama berkahnya. Karena itu sebagai penutup sebelum saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ajastukum hadil istighosah, saya ijazahkan istighosah ini kepada Anda semuanya, semoga berkah. Al-Fatihah. Demikian, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para jamaah semuanya, mohon dimaafkan, dan moga-moga kita bisa bertemu kembali. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama-sama tadi telah kita mendengarkan ceramah oleh Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik, sekaligus menerima penginjasan kubro istighosah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai penutup acara kita pada malam yang mulia ini, bersama-sama kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur, kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna limuwafaqatil abrar wa jannibna murafaqatal asrar wa awina birahmatika ila daril qarar bi ilahiyatika ya ilahal alamin. Allahumma tahhirna minad danasi wal aqzar wa sabbirna ala kainatil aqdar wa waffiqna littuqa wa suhbatil abrar bi'aunika ya qurrata ainil masakin. Allahumma ghashina birrahmah warzuqna at-taufiqa wal ismah wa tahhir qulubana min gayahibit tuhmah ya rahimal ibadihil mu'minin. Allahumma ghsilna minaz zunub wa tahhirna minal uyub wamtahin qulubana bitaqwal qulub ya muqila asratil musnibin. Allahumma hdina li salihil a'mal waqdilanal hawaija wal amal ya man la yahtaju ila tafsiri was su'al ya aliman bima fi suduril alamin. Allahumma ij'al lana ila mardatika dalila
ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi dengan pembacaan doa telah berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam yang mulia ini, acara tabligh akbar dalam rangka Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang juga dirangkai dengan pengijazahan kubro Istighosah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kami ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Masyayikh Ponpes Tebu Ireng Jombang dan juga wabil khusus dari Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur ataupun Kota Samarinda beserta seluruh badan otonom yang terlibat dalam kegiatan acara ini. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.